Majjhima Nikaya 140. Dhatu Vibhanga Sutta. Penjelasan tentang unsur-unsur. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bhaggava sedang mengembara di negeri Magadha dan akhirnya sampai di Rajagaha. Di sana beliau mendatangi pengrajin tembikar Bhaggava dan berkata kepadanya, "Jika tidak menyusahkanmu, Bhaggava, aku akan bermalam satu malam di rumah kerjamu." Sama sekali tidak menyusahkan bagiku, Yang Mulia, tetapi ada petapa lain yang telah berdiam di sini. Jika ia setuju, maka silakan tinggal selama yang engkau kehendaki, Yang Mulia. Pada saat itu seorang anggota keluarga bernama Pukusati yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan pada Sang Bhaggava dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, dan pada saat itu ia telah mendiami rumah kerja si pengrajin tembikar. Kemudian Sang Bhaggava mendatangi Yang Mulia Pukusati dan berkata kepadanya, "Jika tidak menyusahkanmu, Beku, aku akan bermalam satu malam di rumah kerja ini." Rumah kerja pengrajin tembikar ini cukup luas, sahabat. Silahkan Yang Mulia tinggal selama yang beliau kehendaki. Kemudian Sang Bhaggava memasuki rumah kerja si pengrajin tembikar, mempersiapkan hamparan rumput di satu sudut, dan duduk bersila, menegakkan tubuhnya, dan menegakkan perhatian di depannya. Kemudian Sang Bhaggava melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi, dan Yang Mulia Pukusati juga melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi. Kemudian Sang Bhaggava berpikir, orang ini berperilaku sedemikian sehingga membangkitkan keyakinan. Bagaimana jika aku menanyainya? Maka beliau bertanya kepada Yang Mulia Pukusati. Di bawah siapakah engkau meninggalkan keduniawian, Beku? Siapakah gurumu? Dhamma siapakah yang engkau anut? Sahabat, ada petapa Gotama, putra Sakaya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakaya. Sekarang berita baik sehubungan dengan Gotama yang terberkahi itu telah menyebar sebagai berikut, bahwa Sang Bhaggava sempurna, telah tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. Aku meninggalkan keduniawian di bawah Sang Bhaggava itu, Sang Bhaggava adalah guruku, aku menganut dhamma dari Sang Bhaggava itu. Tetapi, Beku, di manakah Sang Bhaggava, yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap sekarang? Ada, sahabat, sebuah kota di negeri utara bernama Savatthi. Sang Bhaggava, yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap di sana sekarang. Tetapi, Beku, pernahkah engkau bertemu Sang Bhaggava itu sebelumnya? Apakah engkau mengenalinya jika engkau bertemu dengannya? Tidak, sahabat, aku belum pernah bertemu Sang Bhaggava itu sebelumnya, juga tidak akan mengenalinya jika aku bertemu dengannya. Kemudian Sang Bhaggava berpikir, orang ini telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah di bawahku. Bagaimana jika aku mengajarkan dhamma kepadanya? Maka Sang Bhaggava berkata kepada Yang Mulia Pukusati sebagai berikut, Beku, aku akan mengajarkan dhamma kepadamu. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik, sahabat, Yang Mulia Pukusati menjawab. Sang Bhaggava berkata sebagai berikut. Beku, manusia ini terdiri dari 6 unsur, 6 landasan kontak, dan 18 jenis eksplorasi pikiran, dan ia memiliki 4 landasan. Arus pasang penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini, dan ketika arus pasang penganggapan tidak lagi menyapunya maka ia disebut seorang bijaksana damai. Seseorang seharusnya tidak melalaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. Ini adalah ringkasan penjelasan 6 unsur. Beku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, Beku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Beku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Ada landasan kontak mata, landasan kontak telinga, landasan kontak hidung, landasan kontak lidah, landasan kontak badan, landasan kontak pikiran. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, Beku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak. Beku,
manusia ini terdiri dari 18 jenis eksplorasi pikiran. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Ketika melihat bentuk dengan mata, seseorang mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan kegembiraan, ia mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan kesedihan, ia mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan keseimbangan. Ketika mendengar suara dengan telinga, ketika mencium bau-bauan dengan hidung, ketika mengecap rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali objek pikiran dengan pikiran, suatu bentuk dengan mata, seseorang mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan kegembiraan, ia ke badan, landasan seseorang mengeksplorasi objek pikiran yang menghasilkan kegembiraan, ia mengeksplorasi objek pikiran yang menghasilkan kesedihan, ia mengeksplorasi objek pikiran yang menghasilkan keseimbangan. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, Beku, manusia ini terdiri dari 18 jenis eksplorasi pikiran. Beku, manusia ini memiliki 4 landasan. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Ada landasan kebijaksanaan, landasan kebenaran, landasan pelepasan, dan landasan kedamaian. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, Beku, manusia ini memiliki 4 landasan. Seseorang seharusnya tidak melalaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Bagaimanakah, Beku, seseorang tidak melalaikan kebijaksanaan? Ada 6 unsur ini, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. Apakah, Beku, unsur tanah? Unsur tanah dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur tanah internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, padat, keras, dan dilekati, yaitu rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput pengikat organ dalam tubuh, isi perut, tinja, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, padat, keras, dan dilekati. Ini disebut unsur tanah internal. Sekarang baik unsur tanah internal maupun unsur tanah eksternal adalah unsur tanah. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur tanah dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur tanah. Apakah, Beku, unsur air? Unsur air dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur air internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, air, basah, dan dilekati, yaitu cairan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, air, basah, dan dilekati. Ini disebut unsur air internal. Sekarang baik unsur air internal maupun unsur air eksternal adalah unsur air. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur air dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur air. Apakah, Beku, unsur api? Unsur api dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur api internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati, yaitu yang dengannya seseorang menjadi hangat, menua, dan terhabiskan, dan yang dengannya apa yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap sepenuhnya dicerna, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati. Ini disebut unsur api internal. Sekarang baik unsur api internal maupun unsur api eksternal adalah unsur api. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan. Benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur api dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur api. Apakah, Beku, unsur udara?
Unsur udara dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur udara internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati, yaitu udara yang naik ke atas, udara yang turun ke bawah, udara dalam perut, udara dalam usus, udara yang mengalir melalui bagian-bagian tubuh, nafas masuk, nafas keluar, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. Ini disebut unsur udara internal. Sekarang baik unsur udara internal maupun unsur udara eksternal adalah unsur udara. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur udara dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur udara. Apakah, beku, unsur ruang? Unsur ruang dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur ruang internal? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, ruang, berongga, dan dilekati, yaitu, lubang telinga, lubang hidung, pintu mulut, dan celah di mana apa yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap tertelan, dan di mana benda-benda itu terkumpul, dan di mana benda-benda itu keluar dari bawah, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, ruang, berongga, dan dilekati. Ini disebut unsur ruang internal. Sekarang baik unsur ruang internal maupun unsur ruang eksternal adalah unsur ruang. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi kecewa dengan unsur ruang dan menjadikan pikirannya bosan terhadap unsur ruang. Maka di sana hanya tersisa kesadaran, yang murni dan cerah. Apakah yang dikenali seseorang pada kesadaran itu? Ia mengenali, ini adalah menyenangkan, ia mengenali, ini adalah menyakitkan, ia mengenali, ini adalah bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan maka muncul perasaan menyenangkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyenangkan, ia memahami, aku merasakan perasaan menyenangkan. Ia memahami, dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyenangkan, maka perasaan yang bersesuaian itu, perasaan menyenangkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan, juga lenyap dan sirna. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan maka muncul perasaan menyakitkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyakitkan, ia memahami, aku merasakan perasaan menyakitkan. Ia memahami, dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyakitkan, maka perasaan yang bersesuaian itu, perasaan menyakitkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan, juga lenyap dan sirna. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan maka muncul perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia memahami, aku merasakan perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Ia memahami, dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, maka perasaan yang bersesuaian itu, perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, juga lenyap dan sirna. Beku. Seperti halnya dari kontak dan gesekan kedua batang kayu api maka panas dan api dihasilkan, dan dengan terpisahnya dan terlepasnya kedua kayu api ini maka panas yang dihasilkan itu juga lenyap dan sirna, demikian pula, dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan. Yang dirasakan sebagai menyakitkan. Yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan maka muncul perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Ia memahami, dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, maka perasaan yang bersesuaian itu juga lenyap dan sirna. Kemudian di sana hanya tersisa keseimbangan, yang murni dan cerah, lunak, lentur, dan bersinar. Misalkan, beku, seorang pengrajin emas yang terampil atau muridnya mempersiapkan sebuah tungku, memanaskan wadah, mengambil sejumlah emas dengan penjepit, dan memasukkannya ke dalam wadah. Dari waktu ke waktu ia meniupnya, dari waktu ke waktu ia memercikkan air ke atasnya, dan dari waktu ke waktu ia hanya melihatnya. Emas itu akan menjadi murni, lebih murni, dan sangat murni, tanpa cacat, bebas dari kotoran-kotoran logam,
lunak, lentur, dan bersinar. Kemudian jenis perhiasan apapun yang ingin ia buat dari emas itu, apakah rantai emas atau anting-anting, atau kalung bunga emas, maka keinginannya akan terpenuhi. Demikian pula, beku, kemudian di sana hanya tersisa keseimbangan, yang murni dan cerah, lunak, lentur, dan bersinar. Ia memahami sebagai berikut, jika aku mengarahkan keseimbangan ini, yang murni dan cerah, pada landasan ruang tanpa batas dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka keseimbanganku ini, dengan didukung oleh landasan itu, dengan melekat pada landasan itu, akan menetap di sana untuk waktu yang lama. Jika aku mengarahkan keseimbangan ini, yang murni dan cerah, pada landasan kesadaran tanpa batas. Pada landasan kekosongan. Pada landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, maka keseimbanganku ini, dengan didukung oleh landasan itu, dengan melekat pada landasan itu, akan menetap di sana untuk waktu yang lama. Ia memahami sebagai berikut, jika aku mengarahkan keseimbangan ini, yang murni dan cerah, pada landasan ruang tanpa batas dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ini adalah terkondisi. Jika aku mengarahkan keseimbangan ini, yang murni dan cerah, pada landasan kesadaran tanpa batas. Pada landasan kekosongan. Pada landasan bukan persepsi juga bukan persepsi dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ini adalah terkondisi. Ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan ataupun pada tanpa penjelmaan. Karena ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan ataupun pada tanpa penjelmaan, maka ia tidak melekat pada apapun di dunia ini. Ketika ia tidak melekat, ia tidak bergejolak. Ketika ia tidak bergejolak, ia secara pribadi mencapai nibbana. Ia memahami sebagai berikut, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia memahami, ini tidak kekal, tidak ada yang bisa digenggam padanya, tidak ada kesenangan di dalamnya. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia memahami, ini tidak kekal, tidak ada yang bisa digenggam padanya, tidak ada kesenangan di dalamnya. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia memahami, ini tidak kekal, tidak ada yang bisa digenggam padanya, tidak ada kesenangan di dalamnya. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia merasakannya tanpa terikat, jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia merasakannya tanpa terikat, jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia merasakannya tanpa terikat. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. Ia memahami, ketika hancurnya jasmani, dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan, karena tidak disenangi, akan menjadi dingin di sini. Beku, seperti halnya lampu minyak yang membakar dengan bergantung pada minyak dan sumbu. Dan ketika minyak dan sumbunya habis, jika lampu itu tidak mendapatkan bahan bakar lagi, maka lampu itu akan padam karena kekurangan bahan bakar, demikian pula, ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani. Perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. Ia memahami, ketika hancurnya jasmani, dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan, karena tidak disenangi, akan menjadi dingin di sini. Oleh karena itu seorang beku yang memiliki kebijaksanaan ini memiliki landasan kebijaksanaan tertinggi. Karena ini, beku, adalah kebijaksanaan mulia tertinggi, yaitu, pengetahuan hancurnya segala penderitaan. Kebebasannya, karena didirikan di atas kebenaran, adalah tidak tergoyahkan. Karena itu adalah salah, beku, yang memiliki sifat menipu, dan itu adalah benar, yang memiliki sifat tidak menipu, nibbana. Oleh karena itu seorang beku yang memiliki kebenaran ini memiliki landasan kebenaran yang tertinggi. Karena ini, beku, adalah kebenaran mulia tertinggi, yaitu, nibbana, yang memiliki sifat tidak menipu. Sebelumnya, ketika ia bodoh, ia menjalani dan menerima perolehan, sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan.
Oleh karena itu seorang beku yang memiliki pelepasan ini memiliki landasan pelepasan yang tertinggi. Karena ini, beku adalah pelepasan mulia yang tertinggi, yaitu pelepasan segala perolehan. Sebelumnya, ketika ia bodoh, ia mengalami ketamakan, keinginan, dan nafsu, sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Sebelumnya, ketika ia bodoh, ia mengalami kemarahan, permusuhan, dan kebencian, sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Sebelumnya, ketika ia bodoh, ia mengalami ketidaktahuan dan delusi, sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Oleh karena itu seorang beku yang memiliki kedamaian ini memiliki landasan kedamaian yang tertinggi. Karena ini, beku adalah kedamaian mulia yang tertinggi, yaitu damainya nafsu, kebencian, dan delusi. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, seseorang seharusnya tidak melalaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. Arus pasang penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini, dan ketika arus pasang penganggapan tidak lagi menyapunya maka ia disebut seorang bijaksana damai. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Beku, aku adalah anggapan, aku adalah ini, adalah anggapan, aku akan menjadi, adalah anggapan, aku tidak akan menjadi, adalah anggapan, aku akan memiliki bentuk, adalah anggapan, aku akan tidak memiliki bentuk, adalah anggapan, aku akan memiliki persepsi, adalah anggapan, aku akan tidak memiliki persepsi, adalah anggapan, aku akan bukan memiliki juga bukan tidak memiliki persepsi, adalah anggapan. Anggapan adalah penyakit, anggapan adalah tumor, anggapan adalah anak panah. Dengan mengatasi segala anggapan, beku, maka seseorang disebut seorang bijaksana damai. Dan sang bijaksana damai itu tidak dilahirkan, tidak menua, tidak mati, ia tidak tergoyahkan dan tidak merindukan. Karena tidak ada apapun padanya yang dengannya ia dapat terlahir. Karena tidak terlahir, bagaimana mungkin ia dapat menjadi tua? Karena tidak menjadi tua, bagaimana mungkin ia mati? Karena tidak mati, bagaimana mungkin ia dapat tergoyahkan? Karena tidak tergoyahkan, mengapa ia harus merindukan? Maka adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, arus pasang penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini, dan ketika arus pasang penganggapan tidak lagi menyapunya maka ia disebut seorang bijaksana damai. Beku, ingatlah penjelasan singkat tentang 6 unsur ini. Pada saat itu Yang Mulia Pukusati berpikir, sungguh, sang guru telah mendatangiku. Yang sempurna telah mendatangiku. Yang tercerahkan sempurna telah mendatangiku. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan merapikan jubahnya di salah satu bahunya, dan bersujud dengan kepalanya di kaki sang Bhagava. Ia berkata, Yang Mulia, suatu pelanggaran menguasaiku, karena bagaikan seorang dungu, bingung dan bodoh, aku menyapa sang Bhagava sebagai sahabat. Yang Mulia, sudilah sang Bhagava memaafkan pelanggaranku yang terlihat demikian demi pengendalian di masa depan. Tentu saja, beku, suatu pelanggaran menguasaimu, karena bagaikan seorang dungu, bingung dan bodoh, engkau menyapaku sebagai sahabat. Tetapi karena engkau melihat pelanggaranmu demikian dan melakukan perbaikan sesuai dhamma, maka kami memaafkan engkau. Karena adalah kemajuan dalam disiplin para mulia ketika seseorang melihat pelanggarannya demikian, melakukan perbaikan sesuai dhamma, dan menjalani pengendalian di masa depan. Yang Mulia, aku ingin menerima penahbisan penuh di bawah sang Bhagava. Tetapi apakah mangkuk dan jubahmu sudah lengkap, beku? Yang Mulia, mangkuk dan jubahku masih belum lengkap. Beku, para Tathagata tidak memberikan penahbisan penuh kepada siapapun yang mangkuk dan jubahnya belum lengkap. Kemudian Yang Mulia Pukusati, dengan merasa senang dan gembira mendengar kata-kata sang Bhagava, bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada sang Bhagava, dengan beliau tetap berada di sisi kanannya, ia pergi untuk mencari mangkuk dan jubah. Kemudian, sewaktu Yang Mulia Pukusati sedang mencari mangkuk dan jubahnya, seekor sapi yang berkeliaran membunuhnya. Kemudian sejumlah beku mendatangi sang Bhagava,
Dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu beliau, Yang Mulia, anggota keluarga Pukusati, yang telah menerima instruksi singkat dari Sang Bhagava, telah meninggal dunia. Di manakah alam tujuan kelahirannya? Bagaimanakah perjalanannya di masa depan? Para beku, anggota keluarga Pukusati adalah seorang bijaksana. Ia berlatih sesuai dhamma dan tidak menyusahkanku dalam menginterpretasikan dhamma. Dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah, anggota keluarga Pukusati telah muncul kembali secara spontan di alam murni dan akan mencapai nibbana akhir di sana tanpa pernah kembali dari alam itu. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagava. Para beku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagava.